Bab 225, Tuan Gubernur, silakan bertanya lagi. Namun, sebelum Zhao Ping sempat berbicara, Su Tianhua sudah bersorak keras. Pertama-tama, yang Anda katakan sangat bagus. Kaisar kita terlalu pelit, seorang kepala kabupaten tingkat 7, gaji hanya beberapa puluh keping perak. Tidak cukup untuk makan di restoran kelas 1. Belum lagi istri dan selir di rumah, biaya makanan dan pakaian untuk para pelayan dan lainnya. Jika tidak menyuap sedikit uang, jika tidak memeras rakyat jelata, saya takut kita akan kelaparan. Ini hanya kepala kabupaten kecil, kediaman bupatinya juga tidak besar. Bagaimana dengan gubernur distrik? Bagaimana dengan gubernur negara bagian? Kediaman yang begitu besar, hanya jumlah pelayan saja adalah angka yang sangat besar. Jika tidak mendapatkan uang suap, bagaimana bisa bertahan? Di atas masih ada pejabat yang menunggu penghormatan Anda, di bawah masih ada bawahan yang menunggu Anda membalas budi. Tanpa menyuap uang, dari mana kita bisa mempertahankan hubungan? Tuan Gubernur juga mengatakan, menaikkan gaji berarti menaikkan pajak, rakyat jelata pasti tidak akan mampu menanggungnya. Tuan, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Meskipun Peng Yue tidak berbicara, dia sangat setuju dalam hatinya. Memang begitu. Jika dia tidak menyuap uang sedikit, menerima hadiah penghormatan, bagaimana dia bisa memberi makan kepada keluarga besar kediaman seorang gubernur atau prefektur? Bagaimana anak-anaknya berhak masuk sekolah? Semua terpaksa menyuap uang. Jangan terburu-buru, ikuti saya ke desa Siping, rasakan keadaan dan budaya di sana. Zhao Ping berkata sambil tersenyum. Pada awalnya, Zhao Ping hanya ingin menggunakan desa Siping sebagai uji coba, menerapkan model produksi dan manajemen dari kehidupan masa lalunya. Kemudian dia menyadari, desa Siping sangat miskin. Meskipun dia meningkatkan upah mereka, bahkan memberi mereka makan, menyediakan tempat tinggal, tetapi waktu terlalu singkat, mereka masih tidak memiliki daya beli yang signifikan. Misalnya, sabun. Harganya tidak murah, mungkin sulit untuk dijual di desa Siping. Setiap orang baru saja mengumpulkan beberapa uang untuk digunakan kemudian, mereka tidak berani berbelanja seenaknya. Bagaimana dengan anggur akasia? Diangkut oleh Su Tianhua ke ibu kota, bahkan bisa dijual dengan harga yang tinggi 25.000 tael perak. Hanya bisa dikatakan uang pada masa dinasti ini terlalu terpusat di ibu kota. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin menderita. Untuk mengubah situasi ini, yang perlu dilakukan adalah mengeluarkan uang dari kantong orang kaya, membagikan uang secara merata. Ini membutuhkan produk baru seperti akasia, sabun, gula es. Selain itu, meningkatkan pendapatan rakyat. Meningkatkan harga kerja. Secara bertahap mengurangi kesenjangan di antara keduanya. Jadi yang perlu dilakukan adalah menghasilkan uang dari orang kaya terlebih dahulu. Di mana orang kaya paling banyak? Tentu saja itu adalah ibu kota. Tapi sekarang wilayah Yuzhou dikuasai oleh perampok, sulit untuk mengirim barang ke ibu kota. Maka mari kita mulai dari kota Qingzhou. Meskipun Qingzhou terpencil, tetapi juga ada beberapa orang kaya. Selain itu, wilayahnya cukup luas, sangat cocok untuk dijadikan tempat uji coba. Dan Gubernur, Chen Xinghe, adalah seorang pejabat yang baik, yang sangat peduli pada rakyat, dia akan dengan mudah diatur untuk mengikuti rencana Zhao Ping. Dari awal, Zhao Ping telah merencanakan ini setelah menerima surat dari Su Tianhua. Akhirnya, hari ini dia datang. Meskipun dia akan dihukum segera setelah bertemu. Tapi Chen Xinghe juga sedang mempertahankan kepentingan desa-desa lainnya, ini juga merupakan cara dia untuk mencintai rakyat. Ini hanya sebuah insiden kecil yang tidak mengganggu Zhao Ping. Sekarang dia membawa Chen Xinghe untuk mengunjungi desa Siping, langkah kedua, dia yakin Chen Xinghe akan mendapatkan wawasan sendiri. Tuan Gubernur, saya memiliki banyak rahasia di sini, tidak nyaman untuk saya ungkapkan kepada Anda. Ketika mereka berdiri, Zhao Ping melihat pengawal yang pergi bersama Chen Xinghe, dan dia berkata lagi, jadi. Dia tidak melanjutkan, tapi maksudnya sudah sangat jelas. Anda berada di sini. Chen Xinghe berkata, Tuan Gubernur, tempat ini tidak aman. Sebelum pengawal selesai berbicara, Chen Xinghe memandangnya dengan tajam, ini adalah desa Siping, dengan Tuan Zhao di sini, tidak akan ada masalah keamanan. Kalian mundur,
jangan mengganggu kami dalam pembicaraan. Pengawal gubernur menyadari bahwa keamanan di desa Siping lebih ketat daripada di kantor prefektur mereka sendiri. Dan jika Zhao Ping ingin merugikan Tuan Gubernur, dia tidak akan peduli saat para pejabat di Qingzhou memberontak, Tuan Gubernur pasti akan mendapat akibat yang buruk. Mereka mundur, dan Zhao Ping membawa Chen Xinghe, Peng Yue, Su Tianhua pergi ke area pabrik. Li Hu mengikuti mereka, bertanggung jawab atas masalah keamanan mereka. Yun Men dan Liu Muyun pergi mengelilingi daerah tersebut untuk mencegah orang luar masuk dan mengganggu Tuan Gubernur. Rumah Zhao Ping berada di ujung timur desa Siping, dan pabrik berada di ujung barat. Sepanjang jalan adalah rumah-rumah penduduk. Sebagian besar adalah rumah dari rumput, semak dan jerami, yang sangat riskan. Namun, ada juga beberapa yang sudah tua dan rusak, bahkan ada yang mungkin sewaktu-waktu roboh. Chen Xinghe merasa terharu saat melihatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah Anda telah menghasilkan banyak uang dengan menjual akasia? Mengapa Anda tidak membantu warga desa Siping memperbaiki rumah mereka? Jika rumah mereka ambruk karena badai atau angin kencang, bagaimana? Mengapa harus saya bantu? Jawab Zhao Ping dengan acuh tak acuh. Uang yang saya dapatkan adalah hasil dari kemampuan saya sendiri, apa hubungannya dengan mereka? Mengapa saya harus membantu mereka? Pemikiran yang semacam bunga teratai putih itu tidak boleh dibiarkan berkembang. Bahkan jika ada tanda-tanda kecilnya, itu harus segera ditindas. Hanya dengan cara ini, Zhao Ping bisa tenang membawa Chen Xinghe melakukan bisnis besar. Jika tidak, begitu Qingzhou menjadi makmur, serigala-serigala dan harimau-harimau di sekitarnya akan menyamar sebagai orang miskin yang meminta-minta kepada Chen Xinghe. Jika Chen Xinghe menjadi tergerak, dan memberikan semua kekayaannya kepada mereka, itu akan menjadi bencana. Mereka adalah sesama Anda, bukan begitu? Tanya Chen Xinghe. Iya, Zhao Ping mengangguk, apakah karena mereka sesama, saya harus memberi mereka makan? Mereka memiliki tangan dan kaki mereka sendiri, apakah mereka tidak bisa bekerja? Ada pepatah yang mengatakan, lebih baik memberi orang kail daripada ikan. Yang terbaik, Chen Xinghe tidak bisa menjawab. Namun, Peng Yue tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan, dari mana asal pepatah tersebut? Kata-kata itu begitu bagus. Katanya, memberi orang kail lebih baik daripada memberi ikan. Itulah cara yang lebih baik untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Saya lupa, jawab Zhao Ping. Ketika orang tua saya berbisnis, mereka selalu membawa saya beberapa buku. Saat itu saya hanya membacanya sekilas dan tidak mengingat siapa yang mengarangnya. Itu adalah pejabat Meng Lang. Chen Xinghe juga ingat, tersenyum pahit, mengalihkan pembicaraan. Tetapi dia meresapi kata-kata itu. Memberi uang dan makanan kepada orang miskin tidak akan sebanding dengan mengajarkan mereka cara mendapatkan uang dengan sendirinya. Hanya saja, bagaimana cara mereka mendapatkan uang? Melakukan pekerjaan. Tapi dia adalah seorang pangeran, bagaimana mungkin dia berdagang? Tampaknya dia harus bergantung pada Zhao Ping. Dia adalah pedagang, jika dia membuka pabrik di dekat kota prefektur Qingzhou, itu akan membantu banyak orang miskin untuk mencukupi kebutuhan mereka. Mari kita kunjungi desa Siping terlebih dahulu, lalu kita akan membahas masalah ini lebih lanjut. Chen Xinghe tidak berkata-kata lagi, mengikuti Zhao Ping untuk melanjutkan tur. Yang pertama mereka lihat adalah sekolah. Ada satu baris bangunan di sana, dan sekarang mereka sedang membangun halaman sekolahnya. Dari jauh, mereka bisa mendengar suara membaca yang keras dari dalam. Suara itu lembut, seperti anak-anak. Para pekerja yang membangun bangunan bahkan bergerak dengan sangat ringan, berkomunikasi hanya dengan tatapan mata. Tapi semuanya memiliki senyum bahagia di wajah mereka, meskipun berkeringat banyak. Sekolah ini untuk apa? Tanya Chen Xinghe, apakah ini rumah baru Anda? Tapi rasanya bukan, saya mendengar suara membaca di dalam, ini seharusnya adalah sekolah. Ini bukan sekolah saya, jawab Zhao Ping, ini adalah sekolah desa Siping. Khusus untuk anak-anak usia 6 hingga 16 tahun, untuk belajar membaca dan menulis. Oh, Chen Xinghe terkejut, apakah mereka juga sekolah? Biayanya gratis. Zhao Ping tersenyum pahit, dan apa yang kami ajarkan berbeda dari sekolah biasa, Tuan Gubernur, apa pendapat Anda jika kita pergi ke sekolah dan melihat? Baiklah.
Chen Xinghe juga merasa penasaran. Mereka tidak melihat guru-guru di dua kelas pertama, tetapi para siswa tetap belajar dengan serius, tanpa terganggu oleh kedatangan mereka. Baru ketika mereka sampai di kelas ketiga, mereka bertemu dengan guru Limu Bai. Dia sedang menulis beberapa operasi sederhana di papan tulis. Para siswa dengan serius memperhatikan, menulis, dan mengingat. Apa simbol ini? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Tanya Chen Xinghe, penasaran. Simbol Desa Siping. Zhao Ping menjelaskan, ini adalah simbol perhitungan khas kami di Desa Siping. Melalui penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, kami dapat menghitung hasil dengan cepat. Sangat ajaib. Chen Xinghe agak tidak yakin, berikan saya beberapa angka, saya akan meminta mereka menghitung. Mereka baru saja mulai belajar, mungkin mereka tidak bisa. Zhao Ping berkata, tapi mereka bisa. Tuan Gubernur, silakan beri soal. Bab 225 selesai. Terima kasih.